Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada kesempatan ini adalah kaidah kesahihan sanad dan matan hadis. Bagaimana kita ketahui bahwa hadis yang sahih ya harus mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama isnadnya harus bersambung, kemudian dari isnad dan matan tidak ada syad dan juga tidak ada elat ya, kemudian rawinya harus adil dan dobit. Itu di dalam matan ya khususnya itu tidak ada syad, kemudian juga tidak ada elatnya. Kemudian bagaimana dengan kaitan kesahihan sanad dan matan? Ibnu Salah mengatakan ya, hadza hadisun shahihul isnad atau hasanul isnad ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sanadnya itu adalah sahih ya, sanadnya saja. Kemudian hasanul isnad ini berarti yang hasan itu isnadnya saja. Ya, kalau hadza hadisun shahihun atau hadza hadisun hasanun, maka itu menunjukkan bahwa hadis memang sahih atau hasan ya, baik sanad maupun matannya. Gitu. Nah, kalau ada hadis sahihul isnad saja ya, maka itu kemungkinan hadisnya itu sanadnya saja yang sahih. Tetapi mungkin matannya ya ada syad atau ada ilat. Nah, tetapi kebanyakan ya anal musannif al mu'tamad minhum ya, banyak musannif yang juga dia ini idza tasawwara ala qaulihi inna sahihul isnad, ketika hanya menyebutkan sahihul isnad tetapi walam yadhkur lahu illatan walam yaktafihi fadhahiru minhu al hukmu lahu bi annahu sahihun fi nafsihi. Kalau ya hanya menyebutkan sahihul isnad saja tetapi tidak menyebutkan ilat atau syadnya ya, maka itu adalah sahihun fi nafsihi. Gitu. Nah, itu kalau beberapa ini ya, beberapa musannaf yang mu'tamad. Yang utama itu siapa saja? Ya, musannaf yang terkenal ya seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Tapi kalau selain itu ya mengatakan sahihul isnad saja atau hasanul isnad, maka yang sahih atau yang hasan hanya sanadnya saja. Kemudian At-Tirmidzi ya dan yang lain biasanya mengatakan ya, hadza hadisun hasanun sahihun. Loh, ini kok ada hadis hasan tapi juga hadis yang sahih. Padahal wal hasan apa? Wa kullu ma'an rutbatil hasan qasur. Apa wal hasanul ma'rufu tarkan wa ghadat ya, rijaluhu kashahihish taharat ya, bahwa hasan itu yang dia sahih tetapi di bawahnya hadis sahih ya, yang sanadnya tidak bermasalah tetapi di bawah hadis sahih. Iskalun ya. Ini bermasalah ya, hadis hasan kok yang sahih ya. Nah, dijawab bahwa itu adalah kembali kepada isnad. Maka terkadang ya satu hadis itu mempunyai dua isnad ya, yang satunya hasan kemudian yang lainnya itu sahih, karena hadis itu kan punya banyak jalur. Maka jalur-jalur itulah yang dikatakan At-Tirmidzi sebagai hadisun hasanun sahihun. Nah, bagaimana dengan matannya? Nah, matannya ini nanti juga perlu kajian lagi ya, apakah itu dia punya syad atau dia punya elat atau tidak. Nah, itu untuk menilai matan atau sanad
hadis itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya sanadnya saja. Nah, dalam kajian hadis-hadis sahih kontemporer ya, misalnya kita dapat menemukan silsilatul ahadits as-sahihah oleh Al-Albani ya, misalnya walaupun di situ di dalamnya dianggap sahih semua ya, seperti Al-Hakim itu Al-Mustadrak al-Sahihain misalnya, itu kan modelnya sama ya seperti Al-Hakim ya. Jadi ini kitab ini itu sama seperti modelnya Al-Hakim. Jadi tidak konsisten dalam menerapkan ilmu kritik hadis tradisional. Jadi kalau misalnya ya ada riwayat ya, misalnya dari Alais bin Sa'ad, dari Abu Zubair, dari Jabir ya, itu kalau pakai an ya, Alais itu dari Abu Zubair pakai an, maka dia dianggap mudallas atau ada ini ya, ada pemalsuan ya. Mudallas itu tidak pemalsuan ya, tetapi kalau pemalsuan kan kelihatan, itu tidak kelihatan kalau mudallas itu. Jadi dia tidak menganalisis secara mendalam jalur-jalur ini Alais bin Sa'ad itu. Jadi hampir semuanya pakai an, tetapi ada juga yang tidak memakai an ya, jadi memakai hadatsana atau akhbarona misalnya. Itu ya tidak mendalam analisisnya. Belum lagi nanti kajian matan-matan hadisnya ya, itu juga banyak yang bermasalah di dalam silsilatul ahadits as-sahihah atau di dalam silsilatul ahadits ad-dhaifah oleh Al-Albani. Ya, hampir sama seperti Al-Mustadrak al-Sahihain karya Al-Hakim itu. Jadi harus ini ya, harus teliti di dalam menilai sebuah sanad atau matan. Kemudian penerapan ilmu hadis secara yang tradisional ya, secara ketat dan sistematis memungkinkan banyak hadis yang dianggap sahih menjadi tidak sahih. Ya. Misalnya di dalam Sahih Bukhari ini kan banyak hadis-hadis yang dia ini ya mu'allaq ya, tidak hanya mursal. Kalau mursal itu hanya sahabat saja yang terputus. Mursalun sahabi saqat wa kullu waribun ma rawa rawin faqat. Ini sudah mu'allaq ya, maka kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq itu bagaimana status hadis-hadis yang mu'allaq itu. Kemudian nanti juga rawi-rawinya juga banyak bermasalah. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Hadiyus Sari ya, muqaddimahnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Itu. Nah, begitu juga nanti Muwatta' Malik. Juga banyak hadis yang balaghot ya. Balaghot itu ya hampir sama dengan mu'allaq ya. Jadi nanti ada balaghoni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hampir sama dengan mu'allaq. Jadi banyak rawi yang terputus atau tidak disebutkan ya. Itu kemudian nanti ada banyak karangan-karangan ya, seperti Masyhur Balaghoti, Muwatta' Malik ya. Kemudian nanti di dalam At-Tamhid 5 film Muwatta' minal ma'ani wal masani itu juga dijelaskan bagaimana status hadis balaghot dari Muwatta' Malik. Gitu. Karena apa ya? Karena itu kalau diterapkan secara ketat dan sistematis banyak hadis di dalam Sahih Bukhari, Muwatta' Malik juga nanti tidak sahih. Apalagi misalnya Muslim ya, itu kan juga banyak yang dia berbeda hadisnya dengan Bukhari, yaitu kan masuk di dalam kategori elat ya, di mana banyak hadis yang kalimat-kalimatnya berbeda ya, walaupun maknanya sama, tetapi itu kan tetap dianggap sebagai elat. Tetapi karena ya itu tidak merusak kesahihan matan, maka ya itu dianggap sebagai sahih. Nah, kalau kita secara ketat dan sistematis kan kalau ada elatnya ya sudah, itu hadis itu tidak sahih. Apalagi tentang hadis yang misalnya tentang basmalah itu kan juga nanti Muslim juga nanti banyak yang tidak sahih itu. Nah, dari kalangan orientalis ya, misalnya mereka meminta bukti hadis itu melalui bukti empiris ya, bukti yang dapat dilihat dan dirasakan ya, yang baik itu arkeologis ya, ada bangunan-bangunannya, ada benda-bendanya ya, seperti kerajaan-kerajaan kuno kan, Romawi, kerajaan
Mesir itu kan ada bukti arkeologisnya sampai sekarang. Masa yang Kanjeng Nabi yang hanya 1500 tahun yang lalu buktinya tidak ada, padahal itu kan Mesir ya, Romawi itu kan ribuan tahun yang lebih dulu daripada Kanjeng Nabi. Kemudian bukti filologis ya, catatan-catatan yang memang berasal dari abad itu dan juga dari sumber eksternal atau sumber non muslim seperti ya para pengarang ya orang dari agama Yahudi atau Kristen atau sumber dari kerajaan Persia atau Romawi, itu harus ada buktinya ya, tidak hanya riwayat-riwayat saja ya. Itu yang diinginkan oleh para orientalis itu ya. Kemudian juga yang melakukan analisis isnad matan, yaitu penanggalan atas dasar analisis sanad dan matan ya, yang dilakukan oleh Motzki dan Charlotte. Nah, ini nanti kita akan dapatkan di kajian-kajian hadis semester yang akan datang ya, utamanya kajian hadis kontemporer. Kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan kajian sanad itu. Nah, bagaimana isnad matan ini, cara kerjanya kita akan lihat secara sekilas ya. Nanti banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa dapatkan di dalam jurnal-jurnal itu. Yang pertama ya, semua sanad dan matan hadis ya yang terkait dengan tema yang akan kita kaji itu dikumpulkan ya, kemudian dibuat silsilah sanad ya, seperti takhrij itu dari Abi Hurairah, nanti diriwayatkan oleh siapa dan ke bawahnya semuanya, untuk mengetahui ya siapa partial common link ya, orang yang menyebarkan ya tidak begitu banyak ya, dari gurunya ke murid itu siapa nanti, dan common link yang menyebarkan ke banyak orang ya itu siapa, itu nanti dapat diketahui gitu. Kemudian matan ya, matan ini juga dianalisis untuk mengetahui apakah common link ya itu memang menyebarkan hadis itu secara profesional atau tidak ya. Nah, nanti diketahui dari bentuk matanya ya, apakah berbeda atau tidak, apakah ada yang hilang atau tidak. Nah, ini nanti juga terkait dengan dhabtun atau akurasi riwayat ya, kemudian nanti terkait dengan ada syad atau ilatnya atau tidak, itu nanti di langkah ketiga ini. Kemudian yang keempat, membandingkan jenis sanad dan matan ya, untuk mengetahui apakah ada keterkaitan ya, ada korelasi atau tidak. Jadi matan satu dengan matan yang lainnya, sanad satu dengan sanad lainnya, apakah berkaitan atau tidak. Itu nanti menentukan kesahihan sanad itu. Karena semakin terkait, semakin kuat, maka semakin sahih suatu hadis. Yang terakhir ya, jika ada korelasi keterkaitan itu, matan asli yang diriwayatkan oleh common link dan siapa yang bertanggung jawab mengubah matan ya, dilihat dalam perjalanan periwayatan setelah common link. Setelah common link itu setelah orang yang dianggap bertanggung jawab menyebarkan hadis ke banyak orang ini dapat diketahui ya, berubah atau tidak matanya, dan nanti siapa yang bertanggung jawab ya, nanti yang berubah redaksinya siapa, itu nanti dapat dilihat di situ. Semakin baik ya kualitas matan dan juga sanadnya, semakin terkait sanad dan matannya, maka akan semakin sahih hadis tersebut. Jadi tidak hanya ya melalui matan ini bagaimana pemahamannya ya, apakah misalnya ada elat atau syad atau tidak hanya berhenti di situ, tapi juga keterangan dari hadis yang lainnya. Nah, ini nanti dapat kita pelajari di semester yang akan datang ya, di dalam kajian-kajian hadis kontemporer. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.